menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Mas Udin Muhammad Jinan, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Wulandoni, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu rekan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Wulandoni. Hari ini kami akan melakukan diskusi dan percakapan pra-observasi. Untuk selanjutnya nanti akan kami lanjuti pada kegiatan observasi kelas. Oleh karena itu, sebelumnya saya perkenalkan Ibu Matildis Penny Asan, SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Wulandoni. Hari ini yang akan bersama saya berdiskusi pra-observasi kaitan dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Ibu Desi, selamat pagi, Ibu Desi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah ya, puji Tuhan. Kita diberi kesehatan. Mohon maaf Ibu Desi, hari ini saya ganggu waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi. Nanti saya juga akan minta bantuan Ibu Desi untuk mengizinkan saya melakukan observasi di dalam kelas. Baik, Ibu Desi, sebelum kita lanjut, saya mau sampaikan sedikit bahwa tujuan kita melakukan diskusi pra-observasi kemudian observasi kelas ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kelemahan-kelemahan yang nanti akan kita temui pada saat proses pembelajaran, sehingga dengan kelemahan-kelemahan itu yang nanti akan menjadi bahan evaluasi kita untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Oke, baik, kita mulai. Ibu Desi, saya ingin tahu kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti akan ingin Ibu kembangkan itu kira-kira seperti apa? Bisa disampaikan? Saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran di kelas hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah siswa atau peserta didik memahami deskripsi terkait keadaan atau tindakan yang dilakukan atau terjadi secara rutin dengan menggunakan simple present tense. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi tujuan pembelajarannya siswa mampu memahami atau mendeskripsikan keadaan yang dilakukan secara rutin untuk memahami simple present tense. Oke, baik. Materi simple present tense. Baik, terima kasih Ibu Desi. Selanjutnya kira-kira proses pembelajaran yang nanti itu kira-kira area yang ingin Ibu kembangkan itu atau yang ingin dicapai itu kira-kira seperti apa? Area pengembangan yang akan dicapai di kelas ini adalah aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan saat proses pembelajaran di kelas, ya, sesuai dengan tujuan yang sudah dirumuskan tadi. Baik, terima kasih Ibu Desi. Selanjutnya kira-kira model pembelajaran yang nanti akan Ibu gunakan? Model pembelajaran modelnya berbasis masalah dan juga diskusi. Oh ya, baik. Jadi siswa berdiskusi tentang masalah dan juga mengerjakan lembar kerja. Oke, baik. Oke, terima kasih. Jadi Ibu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ya, atau problem based learning ya, dengan metode diskusi. Jadi dengan menyajikan masalah, kemudian mereka mencoba untuk mendiskusikan masalah itu, selanjutnya bisa mereka menyelesaikan LKPD dan menyampaikan hasilnya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Ibu, saya ingin tahu kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan kegiatan ini di dalam kelas? Waktunya kapan? Hari apa? Jam berapa? Waktunya hari Selasa hari ini dari jam 3, jadi jam 8 sampai dengan jam 9.55. Oke. Hari Selasa jam ketiga sampai dengan jam kelima ya. Oke, baik. Jadi
ini nanti mungkin kita sama-sama, saya juga mungkin ikut mengobservasi proses pembelajaran jam kelas pada jam hari Selasa nanti. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, percakapan kita praobservasi ini, kira-kira saya minta pendapatnya Ibu sedikit terkait kira apa yang didapatkan Ibu dari hasil percakapan kita di Dari hasil percakapan ini lebih mengetahui tujuan pembelajaran hari ini dan juga metode apa yang akan digunakan sehingga materi yang ingin saya sampaikan hari ini bisa diterima oleh kami. Oke, ya baik. Memahami atau mengetahui sasaran diskusi. Oke, baik ya. Oke, jadi lebih mempersiapkan diri gitu ya. Oke, terkait dengan strategi, model, metode yang nanti akan digunakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Demikian, terima kasih banyak kepada Ibu Makildis yang sudah bersedia merelakan waktu bersama saya melakukan percakapan observasi. Sampai jumpa di hari Selasa jam ke-3 dan 5. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Des. Salam sejahtera dan sukses selalu. Tetap semangat. Hari ini saya akan melakukan observasi di dalam kelas. Saya bersama dengan guru bahasa Inggris dan siswa-siswi di kelas 8B. Hari ini saya berperan sebagai observer untuk mengobservasi proses pembelajaran yang ada di dalam kelas sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil pra-observasi. Terima kasih. Good morning, class. Morning, Miss. Sit down, please. Thank you, Miss. Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Dan sebentar absen diisi oleh Pak Mas. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, salah satu orang bisa membuka pelajaran kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa adalah saya secara berdoa. Dalam nama Bapa Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Kau mengucapkan hari ini dan sekarang kami ingin memulai kegiatan. Terima kasih atas hari ini memahami deskripsi terkait keadaan atau tindakan yang dilakukan atau terjadi secara rutin dengan menggunakan. Kemarin itu kan sudah menjelaskan apa itu simple present tense dan juga formulanya atau apa rumusnya. Nah hari ini kita akan memahami lebih dalam lagi tentang simple present tense yang digunakan dalam kejadian atau general verb. Oke, kelas coba buka halaman 10 atau page 10. Sudah? Perhatikan teks 15. Nah, di situ ada teks 1 and teks 2. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada kata keterangan atau frase yang digunakan sebagai penanda waktu. Coba perhatikan di papan. Ada always, usually, often, dan sometimes. Itu sudah kita terjemahkan, toh? Apa itu always? Oke, anak-anak, setelah buka page 10 atau halaman 10, silakan perhatikan gambar di situ dan diskusikan dengan teman sekelompok. Perhatikan di teks 15, di situ teks 1. Di situ ada seorang lagi. Nah, di situ di teks di sampingnya itu menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukannya secara rutin atau kegiatan sehari-harinya, daily activity-nya. I like sports. I usually play futsal on Wednesday and Saturday. I usually play futsal with my friends in the afternoon. Besides playing futsal, I usually sleep on Sunday and go to free center Once a week. once a week.
That's why That's why I'm always fit. Jadi di situ dia menjelaskan tentang apa? What is sport? Olahraga. Jadi dia itu suka olahraga. Kemudian dia itu bermain apa di situ? Futsal. Dia bermain futsal sekali seminggu atau 2 kali seminggu? 2 kali seminggu. Di hari apa? Rabu dan Sabtu. Oke, Wednesday and Saturday. Wednesday itu hari apa? Rabu. Saturday hari. Sabtu. Ya di situ juga dia bermain apa? Selain itu. Futsal. Selain futsal dia Berenang. kemudian pergi ke Ke gym center atau tempat gym. sore dengan teman-temannya. Selain futsal, dia juga berenang. Kemudian apa lagi di situ? Fitness, pergi ke tempat gym. Oke kelas, jadi setelah memahami atau setelah mengerjakan teks 15 tadi, kita sudah memahami tentang apa? Penanda waktu atau frase yang digunakan sebagai penanda waktu dalam bahasa Inggris menggunakan simple present tense. Subjek, objek itu kalian sudah tahu tuh formulanya. Nah, kami kita belajar tentang apa? Keterangan waktu apa saja yang digunakan dalam teks simple present tense. Contohnya apa saja di sini? Always, usually, often, dan nah, sebelum mari kita berikan aplaus untuk teman-teman yang masih menonton untuk mulai. Bagaimana perasaan kalian setelah pelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Oke, sangat menyenangkan. Bagus sekali. Kami harap kalian mengerti dengan apa yang disajarkan hari ini atau sama-sama kita kerjakan hari ini pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita menutup pelajaran kita, satu orang bisa mewakili dalam waktu. Oke guys, silakan istirahat. Nanti siapkan diri untuk pelajaran berikutnya. Selamat siang untuk semuanya. Siap, Miss. Selamat siang Ibu Des. Selamat siang Pak. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya untuk kita lakukan percakapan pasca observasi. Jadi di hari Selasa kemarin jam ketiga sampai dengan jam kelima itu kita sudah melakukan observasi kelas ya. Sehingga hari ini sebagai tindak lanjutnya kita akan melakukan percakapan pasca saya melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas. Oke, baik, Ibu Desi. Pertama, saya ingin tahu dulu kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran kemarin. Perasaan saya agak tegang karena sebelumnya itu belum pernah dilakukan observasi atau seperti ini. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan tersebut, perasaan saya agak tegang, tapi kemudian semuanya berjalan mengalir dengan lancar. Anak-anak juga menerima pelajaran juga dengan baik, sehingga suasananya ya, Suasananya ya terlihat semangat, aktif ya.
Tadi perasaannya sempat ada apa sedikit ya? Iya. Ya, karena memang mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini jarang kita ya sekali-sekali ketika ada observasi ya. kita merasa sedikit agak grogi gitu. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai bentuk pembelajaran kita. Kemungkinan saya juga kalau misalnya posisi mengajar sementara ada yang mengobservasi ya perasaan seperti itu ya tentu ada. Tapi bagaimana sebagai guru kita berupaya untuk memanajemen itu semua sehingga proses pembelajaran yang berjalan di dalam kelas itu mengalir sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi ya. Oke, luar biasa sekali Ibu Des. Berikut saya juga ingin tahu kira-kira tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Ibu Des sampai dan terakhir hari ini kita melakukan pasca observasi itu tahapannya. Jadi tahapan-tahapannya pertama-tama saya menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP atau modul pembelajaran, kemudian dengan perangkat selanjutnya jadi perangkat itu pokoknya semua yang terkait dengan perangkat pembelajaran tersebut. Kemudian ada juga buku paket siswa yang sudah tersedia di perpustakaan karena kami menggunakan buku paket tersebut sehingga lebih memudahkan siswa juga untuk memahami materi yang akan saya sampaikan seperti itu. Karena di situ ada materinya juga dan juga materinya dan juga beberapa latihan yang ada Di buku paket. ya, mengasah keterampilan dan pengetahuan siswa. Oke, baik. Terima kasih Ibu Des. Jadi tahapannya mulai dari menyiapkan perangkat ajar ya, RPP dan perangkat lain termasuk referensi pendukung dalam hal ini buku siswa ya untuk proses pembelajaran. Oke, luar biasa sudah dari tahapan ini sudah mencerminkan bahwa Ibu sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk bagaimana ketika berada di dalam kelas ya. Itu sudah sangat luar biasa sehingga hal positif ini harus dipertahankan. Proses pembelajaran ke depan itu memang sebagai guru tentu harus kita mempersiapkan itu semua sebelum kita menuju ke ruang kelas. Oke, baik. Ibu, saya juga ingin tahu kira-kira area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin tentang apa? Pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik. Bisa diceritakan sedikit aspek pengembangan pengetahuan keterampilan bisa diceritakan? Jadi di area pengetahuan peserta didik mampu mengetahui frasa atau keterangan waktu yang digunakan dalam single present tense karena sasarannya di situ di materi single present tense, tetapi lebih memahami karena saya sudah menjelaskan di pertemuan lalu saya sudah menjelaskan tentang single present tense. Nah di pertemuan yang kemarin itu saya sasarannya itu siswa lebih mendalami tentang frasa atau keterangan waktu yang digunakan dalam single present tense. Baik, terima kasih Ibu. Kira-kira dari aspek keterampilan yang tampak kemarin kira-kira keterampilan siswa memperhatikan dan juga mengamati gambar yang ada di buku paket karena di situ disediakan dengan gambar dan juga teks dan juga ada latihan-latihan. Jadi di situ saya membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian mereka diminta untuk mengamati gambar dan juga memperhatikan teks, kemudian menerjemahkan sama-sama dan juga mengerjakan latihan yang ada dalam buku paket. Oke, baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kira-kira dalam proses pembelajaran yang kemarin hari Selasa Ibu alami itu, kira-kira apa saja kendala yang menurut Ibu yang Ibu temui saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas, bisa diceritakan? Terima kasih. Jadi dalam pelajaran bahasa Inggris ini kendala-kendala yang paling saya rasakan atau saya alami dan juga anak-anak alami adalah kamus. Karena di sini daerah pedalaman sehingga ketika kita minta mereka untuk membeli kamus juga merasa kayak tidak baik karena ekonomi siswa seperti ini sehingga kamusnya itu hanya beberapa. Oleh karena itu dalam materi atau pelajaran ini saya minta siswa untuk duduk berkelompok sehingga kamus yang teman-teman mereka bawa bisa mereka gunakan bersama-sama. Dan juga di situ mereka juga lebih terarah mengerjakan latihan atau tugas yang di pelajaran.
Oke, ya terima kasih banyak ya Ibu ya. Selain kendala seperti itu, apa mungkin ada kendala lain terkait dengan minat belajar? Kendala, iya. Selain itu juga minat belajar siswa karena ini juga bahasa Inggris, jadi anak-anak kadang merasa cepat jenuh, cepat bosan, sehingga kadang saya juga menanyakan gaya belajar seperti apa yang mereka mau, supaya membuat atau menarik daya tarik mereka untuk belajar bahasa Inggris. Jadi lebih aktif lagi dalam bahasa Inggris. Oke. Ya, jadi dengan kendala tadi ya terkait dengan keadaan dalam hal ini referensi ya yang digunakan dalam proses pembelajaran karena keterbatasan kamus, tapi Ibu sudah punya kreativitas sendiri bagaimana mendesain proses pembelajaran dengan referensi yang terbatas, ya, mampu manajemen kelas untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi ya sumber daya pendukung ya. Itu suatu kelebihan yang luar biasa. Memang sebagai guru tentu kita bagaimana kita didorong untuk memanfaatkan sumber daya sekurang apapun, di situ akan tumbuh kreativitas guru bagaimana memanfaatkan itu semua. Jadi kita jangan merasa berkecil hati karena fasilitasnya kurang dan lain-lain sebagainya, tapi bagaimana dengan keadaan seperti itu kita terus berupaya untuk berjalan sesuai dengan kemampuan dan cara kita tersendiri ya. Dan itu luar biasa sudah Ibu kembangkan. Kemudian terkait dengan masalah minat belajar, ya masalah ini juga karena karakteristik tadi ya setiap peserta didik yang tidak sama. Itu kira-kira solusinya nanti seperti apa terkait dengan gaya belajar dan masalah-masalah tadi? Kalau solusinya terkait kamu, saya rasa sudah cukup dengan dulu berkelompok seperti itu, karena tidak bisa memaksa siswa untuk membeli kondisi ya latar belakang ekonomi ya. Kemudian tentang gaya belajar siswa atau minat belajar siswa, menurut saya di sini karena pelajaran bahasa Inggris itu harus lebih asik lagi atau lebih ceria lagi. Di situ saya ingin menggunakan proyektor sehingga bisa menampilkan gambar-gambar atau juga video-video pembelajaran dalam bahasa Inggris seperti itu. Kemudian dalam bahasa Inggris juga pertemuan-pertemuan awal itu saya mempraktikkan juga dengan iya. Jadi di tengah pembelajaran itu kita ada iya dalam bahasa Inggris untuk membangkitkan atau merefresh kembali ya. Suasananya relax lagi ya. Kembalikan konsentrasi belajar mereka lah. Kemudian saya juga ingin di kelas bahasa Inggris ini siswa juga bisa belajar menggunakan musik karena menurut saya bahasa Inggris ini lebih cepat serapnya itu dengan menggunakan musik, kosakata bisa membantu siswa. Iya, luar biasa sekali ya. Luar biasa Ibu Des sudah berupaya untuk menemukan solusi. Jadi pada akhirnya bahwa bagaimana mendesain proses pembelajaran itu tidak hanya terpaku pada teks, tapi memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran lain untuk menunjang proses pembelajaran ya, misalnya audio, visual dan lain-lain ya. Itu sangat luar biasa. Kira-kira kapan itu bisa dimulai untuk dilaksanakan? Mungkin dengan pertemuan berikut hari Kamis akan saya laksanakan dengan proyektor dulu atau menggunakan musik. Oke, jadi di pertemuan berikut sudah bisa direncanakan untuk mulai dilaksanakan. Oke, baik. Luar biasa. Semoga apa yang sudah direncanakan ini menjadi atau bisa terrealisasi di dalam kelas nanti. Terakhir sebagai observer, saya mengucapkan terima kasih banyak. Tentu dalam proses pembelajaran itu kita tidak pernah terhindar dari namanya persoalan-persoalan di dalam kelas. Jadi sebagai guru kita dituntut untuk bagaimana berupaya semaksimal mungkin mencari dan menemukan solusi untuk mengatasi berbagai persoalan. Dan itulah yang dimaksud dengan guru yang kreatif dan inovatif. Terakhir, tetap semangat, salam bahagia. Semoga di angkatan berikut ini Ibu sudah bisa mendaftarkan diri sebagai salah satu calon peserta grup penggerak di angkatan 12 mendatang ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Matius yang sudah bersedia bersama saya
melakukan observasi dan melakukan percakapan pasca observasi. Semoga ini menjadi hal baru yang terus menginspirasi kita untuk terus berkembang dan maju. Demikian hasil percakapan pasca observasi kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam sukses dan bahagia. Terima kasih.